Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita berkumpul di masjid untuk mendengarkan beberapa arahan berkaitan dengan pulang libur Ramadan atau pulang libur hari raya. Selawat dan salam kita aturkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita. Semoga bagi umatnya yang terus menghidupkan sunnah dan berselawat kepadanya, kelak di kemudian hari mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa nasihat yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Jangan hanya kita bertakwa di pondok atau di masjid atau waktu Ramadan, tapi di mana saja dan kapan saja. Di pesawat, di kapal laut, di mobil pribadi, mobil umum, ketemu sama siapapun, tetap kita nomor satu bertakwa kepada Allah di mana saja. Kenapa itu disuruh dan sangat penting menjadi nomor satu? Karena memang banyak persoalan hidup kita yang bisa diselesaikan dengan takwa. Persoalan kebodohan, persoalan perekonomian, persoalan konflik, dan persoalan sosial, budaya, dan persoalan gempa itu bisa diselesaikan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Saya dapat informasi terhangat bahwa saking jauhnya kita daripada Allah, ketika gempa digoncang di suatu daerah, itu anak-anak pesantren bukan menyebutnya ya Allah, ya, tapi yang dia panggil Umi. Dia melupakan Allah Rabbul Alamin. Lebih hebat ibunya dan bapaknya daripada Allah yang punya alam raya. Saya berharap tidak terulang lagi. Ini suatu krisis. Saya tahu ini memang sangat menggembirakan mau pulang libur, tapi ini yang pertama ini saya betul-betul sangat jangan sampai pesantren kita terjadi begitu. Ada apa-apa bukan kita menyebut ibu kita, bapak kita, tokoh kita, presiden kita, tapi yang kita sebutkan ya Allah. Fahimtum? Yang kedua, wat bisayyatul hasanah tamhuha. Kemudian ikutilah perbuatan penyimpanganmu daripada Islam itu dengan kebaikan. Ini memberikan legitimasi bahwa umat ini, termasuk kita yang di pesantren ini, yang religius banget ini, itu masih ada penyimpangan dijalankan. Sehingga untuk mendelete, menghapus, menstipo penyimpangan itu supaya dia bisa jernih kembali, maka laksanakan
laksanakan kebaikan-kebaikan dengan bertauhid, dengan bersyariat, dengan karakter. Itu dia bisa menghapus, dengan 3 perkara ini bisa menghapus semua penyimpangan-penyimpangan kita. Siapapun, tidak siapa saja, tapi siapapun, maka dia punya potensi dia berbuat penyimpangan. Maka bagaimana caranya supaya dia tidak banyak mendekil penyimpangannya? Maka dia harus lakukan 3, yaitu kuwatul aqidatu wa kuwatul syariat wa kuwatul akhlak. Kalau kamu imannya kuat, mesti akan mendorong kalian untuk bersyariat, menjalankan syariat. Kalau sudah kuat, akidah sama syariatnya berjalan, mesti akan muncul karakter yang baik. Maka di mana saja nanti berada, saya yakin menurut hadis ini, bahwa kita punya potensial, termasuk saya. Mesti ada kecenderungan untuk berbuat, melihat, mendengar yang tidak bagus, maka secepatnya kita untuk berbuat kebajikan. Ikuti, jangan sampai mendekil keburukannya. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian kalian yang ketiga dimanapun berada, bergaul, bermuasyarah, berinteraksi dengan masyarakat dengan secara baik. Maka daripada apa yang saya sampaikan ini, 3 poin ini penting untuk dipakai di mana saja. Yang pertama takwa, yang kedua kebaikan yang akan mendelet, menghapus, menstipo keburukan, dan yang ketiga adalah kita berkarakter yang baik di mana saja, termasuk kita berkarakter kepada orang-orang jelek. Karena kita penyakitnya masih ada, kita berkarakter dengan orang baik saja, tidak mau sama orang jelek, tidak mau sama seorang pezina, tidak mau berinteraksi dengan seorang perampok, seorang pencuri, seorang ahlu maksiat. Dia tidak mau, sebab dia suci. Tidak begitu. Orang yang baik itu adalah orang yang, menurut orang sekarang, orang yang baik itu adalah orang yang hanya berbuat baik sama orang baik. Bukan. Tapi orang yang baik itu orang yang berbuat baik kepada orang yang jelek. Nabi Isa alaihissalam mengatakan dalam satu qaulnya, laisal ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaika. Tidaklah dikatakan berbuat baik manakala engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada engkau. Walakinnal ihsanu an tuhsina ila man asa ilaika. Tapi yang namanya baik itu, berbuat baik itu, engkau berbuat baik kepada orang yang jelek kepada engkau, menghina engkau, membuli engkau, menjelek-jelek engkau, menghina, mencemooh engkau, bahkan memukul engkau. Maka orang-orang dahulu itu kalau ada orang berbuat jelek, menghina dirinya, dia kirim duit dalam jumlah besar, kirim makanan, kirim minuman, kirim apapun yang berharga untuk meredam kejelekan dia. Dan teori ini sekarang dipakai sama orang-orang kufar untuk meredam lajunya Islam, supaya orang Islam tidak boleh laju pendidikannya, tidak boleh laju dakwah, tidak boleh laju agamanya, tidak boleh tersebar agama ini. Mereka hadang dengan duit besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan hartanya untuk menghadang kamu tidak boleh laju dalam perjuangan pergerakan Islam ini. Maka oleh karena itu, ingat-ingat, waktu pulang libur ini, bagi anak-anak 3 bekal yang saya sampaikan untuk dipakai di pesantren, di masjid, di rumah, di kampung, di pesawat, di bis, kemudian di kapal laut,
dan di kedai, di hotel, di mana tetap pegang 3 hal ini. Tidak hanya prinsip, tapi simbol-simbol dengan pakaian Islamnya juga harus dimunculkan supaya jelas ini orangnya Islam, ini orang tidak Islam, biar jelas. Tapi tidak hanya itu, ada prinsip yang paling penting, yaitu akidahnya. Saya kira saya tidak berpanjang kata. Nasihat singkat dari saya untuk dibawa pada hari ini, kita berlibur, yaitu tanggal 24 Maret bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan, dan kita nanti sampai balik ke sini lagi itu pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa? Tanggal 21 April bertepatan dengan tanggal 12 Syawal. Anak-anak disiplin pulangnya pada hari ini tanggal 24, juga disiplin baliknya tanggal berapa? 21. Kenapa? Karena tinggal 1 bulan paling lama kita masuk sekolah, langsung kita ikut ujian. Sekolah paling lama 1 bulan, kita ikut ujian untuk masuk ke tingkat berikutnya. Itu yang saya sampaikan. Tidak lupa juga bagi Bapak Ibu yang tidak datang, nanti sampaikan salam dari kami, dari pengasuh Pondok Pesantren Islam kepada orang tua kalian. Tolong sukseskan pendidikan kita dan anak di rumah. Insya Allah kita juga sudah siapkan list pengontrolan di rumah, yaitu baca Quran, sholat berjamaah, dan yang lain, ada list. Nanti pada pagi ini jangan sampai ada lagi pulang tanpa belum menyelesaikan suatu persyaratan. Akhirul kalam, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.